يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ صباح الخير. أما أنا إني بخير الحمد لله على كل حال. وكذلك أنا مسرور جدا بلقائكم في هذا اليوم. سنقابل في هذا اليوم بموضوع جديد إن شاء الله فيما يتعلق بالأسرة. Insya Allah pada hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas materi baru yang berkaitan dengan keluarga. Silahkan teman-teman dibuka pada halaman 6. Di halaman 6 ini kita akan berkenalan mengenai anggota keluarga dalam bahasa Arab. Di sini pada percakapan ini ada dua orang tokoh yang akan melakukan peran. Yang pertama adalah Ali dan yang kedua adalah Ammar. Silakan Pak Fatur akan membacakannya terlebih dahulu dari paling atas. Teman-teman bisa disimak bagaimana Pak Fatur mengucapkan mulai dari atas hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wahdatu tsaniyatu. Al-wahdatu tsaniyatu. Al-usratu. Al-usratu artinya adalah keluarga. Al-usratu artinya adalah keluarga. Ali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ammar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Ammar. Masya Allah. Man hadha? Masya Allah. Man hadha? Ali. Hadha walidi Adnan wa huwa muhandisun. Hadha walidi Adnan wa huwa muhandisun. Wa man hadhihi? Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Hadhihi walidati Sa'idah. Wahia tabibatun. Wahia tabibatun. Hadhihi walidati Sa'idah. Wahia tabibatun. Wa man hadha? Wa man hadha? Hadha akhi Isa wa huwa talibun. Hadha akhi Isa wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Zainab wa hiya muallimatun. Hadhihi ukhti Zainab wa hiya muallimatun. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Ammar. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Pak Fatur akan mengulangi lagi. Ali. Assalamu alaikum. Ammar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali. Hadhihi suratu usrati. Ammar. Masya Allah. Man hadha? Ali. Hadha walidi Adnan wa huwa muhandisun. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Ammar.
wa man hadha? Ali, hadha akhi Isa wa huwa talibun. Ammar, wa man hadhihi? Ali, hadhihi ukhti Zainab wa hiya muallimatun. Wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Ammar, masya Allah. Baik, itu percakapan yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak praktekkan kepada teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengikuti di rumah dan mempraktekannya, bisa berdua dengan dengan orang-orang sekitar kalian, bisa dengan ayah atau bunda, dengan adik atau dengan kakak, bisa juga dengan teman-teman kalian masing-masing. Kalau mau diajak praktek lihat video call nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya situ ada kosakata. Kosakata dalam bahasa asing itu adalah suatu fondasi dasar yang harus dipelajari terlebih dahulu dan paling utama yang harus dipelajari. Tanpa kosakata kalian tidak akan bisa menguasai bahasa asing. Apapun bahasa asingnya itu yang kalian pelajari, maka selamanya tidak akan pernah kalian capai apa yang kalian harapkan dalam mempelajari bahasa asing tanpa menguasai kosakata. Sebelum mempelajari kaidah-kaidah dalam suatu bahasa, maka yang paling penting dan paling mendasar adalah menghafal kosakata. Di sini ada kosakata. Pak Fatur akan membacakannya, kemudian teman-teman bisa mengikutinya. Suratun artinya gambar. Usratun artinya keluarga. Usrati, keluargaku. Nah, coba teman-teman diberi garis bawahi kata usrati. Di kata usrati itu ada ya mati. Ya mati artinya adalah ya yang bersukun. Maksudnya adalah ya di situ adalah kata ganti orang untuk orang pertama. Kata ganti untuk orang pertama yaitu aku atau saya. Jadi ketika disambungkan, jika suatu benda disambungkan dengan kata ganti orang pertama, misalkan di sini adalah ya mati bersukun, maka artinya aku atau saya. Jadi maksudnya di sini usrati adalah keluargaku. Jika tanpa ya mati atau tanpa ya yang ada sukunnya, maka artinya adalah keluarga saja. Di situ bedanya. Usratuka, usratuka atau usratuki, atau juga usratuki di sini juga maksud kata ganti. Bedanya adalah yang pertama tadi kata ganti orang untuk orang pertama, sedangkan yang usratuka atau usratuki itu kata ganti untuk orang kedua, yaitu kamu. Dalam bahasa Indonesia itu sudah pernah diajarkan, mungkin di kelas 4, 5 atau 6. Kata ganti untuk orang pertama yaitu aku atau saya. Kata ganti untuk orang kedua itu adalah kamu, kalian. Dan kata ganti orang ketiga adalah dia atau mereka. Kemudian jaddatun, kakek. Ya, jaddun, kakek. Jaddatun, nenek. Ammun, paman. Ammatun, bibi. Man hada, siapa ini? Siapa ini? Walidun, ayah. Walidatun, ibu. Di sini ada persamaan kata walidun dan abun. Walidun artinya bapak, abun juga artinya bapak. Walidatun juga sama. Walidatun, ibu, juga bisa ummun atau ibu, sama-sama artinya ibu. Di sini dalam bahasa Arab ada padanan kata atau persamaan kata. Walidun persamaan katanya adalah abun. Walidatun persamaan katanya adalah ummun. Ukhti, saudara perempuanku. Akhi, saudara laki-lakiku. Muhandisun, insinyur atau arsitek. Tobibun, tobibatun, dokter. Tobibun itu dokter laki-laki, tobibatun dokter perempuan. Talibun,
Thalibatun pelajar. Di situ juga sama thalibun yaitu pelajar laki-laki, thalibatun pelajar perempuan. Apa yang membedakan? Membedakannya adalah jika yang untuk laki-laki tidak ada tak marbutohnya, tak yang bulat, sedangkan untuk perempuan ada tak marbutohnya atau tak yang bulat. Di sini tak bulatnya itu bersambung dengan kata benda. Talibun, talibatun. Talibun pelajar laki-laki, talibatun pelajar perempuan. Muallimun, muallimun dan muallimatun. Muallimatun. Muallimun artinya guru laki-laki, muallimatun artinya guru perempuan. Nah, di sini dalam percakapan yang sudah kita pelajari, kita sudah mengenal kata tunjuk yang dalam bahasa Arab disebut isim isyarah. Teman-teman tentu sudah pernah mempelajari dalam bahasa Arab mengenai isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Nah, di sini kata tunjuk dalam bahasa Arab itu ada yang sifatnya untuk benda yang jauh dan ada yang untuk menunjuk benda yang dekat. Dan percakapan yang sudah kita pelajari ini di sini ada isim isyarah yang menunjukkan kata benda yang dekat. Apa isim isyarahnya atau kata tunjuknya? Yaitu hada dan hadihi. Hada dan hadihi merupakan dua kata tunjuk. Artinya sama ini. Yang membedakan adalah kalau hada untuk laki-laki, kalau hadihi untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab untuk laki-laki itu disebut mudzakkar, sedangkan untuk perempuan disebut muannas. Ketika kita ingin menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk hada dan hadihi, kita harus membedakan kata bendanya itu. Jika bendanya itu adalah mudzakkar, yaitu benda yang tidak ada tak marbutohnya. Ingat, tak marbutoh itu yang membedakan antara mudzakkar dan muannas. Jika suatu kata benda tidak terdapat tak marbutohnya di dalam kata benda tersebut, maka itu disebut mudzakkar atau jenis laki-laki. Dan sebaliknya, jika pada suatu benda terdapat tak marbutohnya, maka berarti menunjukkan kata benda tersebut jenisnya adalah muannas atau perempuan. Di sini kita lihat hada walidi. Hada walidi. Ini adalah ayahku. Lihat dari awal dulu coba. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadihi suratu usrati. Nah, lihat. Hadihi suratu usrati. Kenapa pakainya hadihi? Karena benda yang ditunjuk yaitu surah. Surah artinya adalah gambar. Nah, gambar yang ditunjuk itu jenisnya adalah muannas. Kenapa muannas? Karena di situ lihat ada tak marbutohnya. Jika seperti Bapak bilang barusan, jika suatu benda terdapat tak marbutohnya, itu maka jenisnya adalah muannas. Maka ketika teman-teman ingin menggunakan kata tunjuk muannas, kata tunjuk yang dekat yaitu ini, maka menggunakannya harus hadihi. Hadihi surah. Hadihi suratu. Ya, bukan hada surah. Bukan hada surah. Kemudian Masya Allah. Man hada. Nah, kemudian bawahnya baru hada walidi. Hada walidi. Di sini menggunakan hada. Kenapa? Karena kata walidi itu jenisnya mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tak marbutohnya. Walidi artinya adalah bapakku. Mungkin enggak seorang bapak jenis kelaminnya perempuan? Itu tidak mungkin. Man hada, hada walidi, bukan hadihi walidi. Ya. Jadi harus disesuaikan. Jika bendanya muannas, maka kata tunjuknya harus muannas. Jika bendanya mudzakkar, maka kata tunjuknya harus mudzakkar. Bapak ulang lagi. Apa yang membedakan suatu benda itu mudzakkar ataupun muannas? Yaitu jika suatu benda terdapat tak marbutohnya, tak yang bulatnya, maka itu jenisnya adalah muannas. Dan jika suatu benda tidak ada tak marbutohnya,
maka itu disebut muzakkar atau jenis laki-laki. Waman hadhihi, dan siapa ini? Hadhihi walidatina. Di sini ada hadhihi walidati. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena kata walidati jenisnya adalah muannas. Kenapa muannas? Karena di situ ada taknya. Sebetulnya ada taknya. Dan bersambung dengan domir atau kata ganti untuk orang pertama, yaitu ya. Ya yang bersukun. Artinya adalah kepunyaanku. Maksudnya adalah hadhihi walidati, ini adalah ibuku. Di sini menggunakan hadhihi karena walidatun adalah muannas, karena terdapat tak marbutah di situ. Bukan hada walidati, tapi hadhihi walidati. Tidak mungkin seorang ibu berjenis kelamin laki-laki. Wahia tobibatun. Wahia tobibatun. Di sini juga ada kata ganti. Nanti deh Pak Fatur akan menjelaskan lebih rinci ada berapa jenis sih kata ganti itu. Nah, nanti akan dirinci pada pertemuan berikutnya mungkin. Tapi untuk saat ini mengenal secara mendasar dulu ya, yang paling dasar dulu kata gantinya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Waman hada, dan siapa ini? Tadi belum diartikan. Wahia tobibatun, dan dia adalah seorang dokter. Hadhihi walidati Sa'idah, dan ini adalah ibuku Sa'idah. Maksudnya namanya adalah Sa'idah. Wahia tobibatun, dan dia adalah seorang dokter. Waman hada, dan siapa ini? Hada akhi. Hada akhi Isa. Ini saudara laki-lakiku Isa. Maksudnya adalah namanya Isa. Wa huwa talibun, dan dia adalah seorang pelajar. Waman hadhihi. Waman hadhihi, dan siapa ini? Hadhihi ukhti Zainab. Ini adalah saudara perempuanku, namanya Zainab. Wahia muallimatun. Wahia muallimatun, dan dia adalah seorang guru. Wahada jaddi. Wahadihi jaddati, dan ini adalah kakekku, sedangkan yang ini adalah nenekku. Nah, di situ lebih jelas lagi, teman-teman bisa membedakan kata tunjuk untuk laki-laki atau muzakkar dan kata tunjuk untuk perempuan atau muannas. Di kalimat wahada jaddi, wahadihi jaddati. Di kalimat paling terakhir paling bawah, wahada jaddi, wahadihi jaddati. Jaddi di sini bentuknya adalah muzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Maka menggunakannya harus menggunakan isim isyarahnya atau kata tunjuknya juga harus muzakkar, yaitu hada. Sedangkan jaddati di sini jenisnya adalah muannas. Maka ketika teman-teman ingin menggunakan kata tunjuk, maka kata tunjuk yang tepat untuk kata jaddati adalah hadihi, sama-sama muannas. Tidak boleh tertukar. Tidak boleh hadihi jaddi, tidak boleh juga hada jaddati. Itu terbalik. Harus disesuaikan antara muzakkar dan muannas dengan muannas. Nanti seperti Bapak bilang tadi barusan, Bapak akan memberikan penjelasan mengenai domir. Domir dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Di situ nanti ada Bapak jelaskan kata ganti itu ada berapa dalam bahasa Arab. Ada kata ganti untuk orang pertama, kata ganti untuk orang kedua, kata ganti untuk orang ketiga. Nah, dalam bahasa Arab ada domir yang atau kata ganti yang terpisah, ada kata ganti yang menyambung. Menyambung dengan apa? Nanti insya Allah akan ada penjelasannya di pembelajaran berikutnya. Barakallahu fikum. Pak Fatur cukupkan sampai di sini pertemuan pada materi kedua ini. Mudah-mudahan apa yang bisa Pak Fatur sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Ila liqa. Wassalamu alaikum.